Mantan para karyawan Sentosa Sil tuntut ijazah mereka dikembalikan. Diduga sopir mengantuk, truk tabrak rumah hingga roboh. Harga terus naik, warga borong emas batangan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Firjianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kota Surabaya. Saudara, Komisi D DPRD Surabaya memanggil pemilik UD Sentosa Sil, Diana Janhua, dan suaminya Handi Sunario untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi terkait dugaan penahanan ijazah 31 mantan karyawannya. Dalam rapat dengar pendapat itu, Diana mengaku tidak tahu dan lupa dengan mantan karyawannya, termasuk tidak tahu di mana letak ijazah mereka. Rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Kota Surabaya diikuti Disnaker Surabaya, Disnaker Jawa Timur, 3 mantan karyawan dan pemilik UD Sentosa Sil, Diana Janhua, serta suaminya Handi Sunario. Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmara Wita Kadir, menyebut UD Sentosa Sil tidak berperi kemanusiaan sebab sistem kerjanya tidak jelas, seperti penggajian di bawah UMR, karyawan tidak di-cover BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, karyawan sholat Jumat didenda, dan ijazah ditahan hingga penyekapan selama 3 hari jika tidak mencapai target. Akmara meminta Disnaker Surabaya memeriksa perizinan UD Sentosa Sil, apalagi perusahaan itu dipastikan tidak memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Ini kan kasus hilangnya ijazah kalau saya katakan ya, karena tadi tidak tahu ditaruh di mana ijazah itu. Nah ini menjadi catatan yang penting buat Dinas Tenaga Kerja dan baik itu provinsi maupun kota untuk mempelajari kasus ini. Jangan sampai ini terulang kembali. Sementara itu, Diana Janhua, pemilik UD Sentosa Sil, mengaku kehadirannya hanya klarifikasi terkait dugaan penahanan ijazah. Diana mengaku tidak tahu dan lupa semua mantan karyawannya silih berganti keluar masuk. Ia juga mengaku tidak tahu jika dituding menahan ijazah mantan karyawannya. Kita nih katanya tadi ada tanda tangan, stempel. Nah, tak saya garis bawahi. Di sini tidak ada tanda tangan. Nah, Bapak intinya aja, Bu. Tidak ada tanda tangan. Iya. Ya, intinya stempelnya tuh sah apa enggak saya nggak tahu. Diana mengatakan semua tudingan yang dialamatkan padanya salah alamat, termasuk tudingan perusahaannya melakukan penyekapan atau tindakan negatif lain yang dituduhkan kepadanya. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, Nila Hardianti, mantan karyawan UD Sentosa Sil, mengaku ijazahnya ditahan perusahaan sejak dirinya bekerja di sana. Saat itu Nila menerima surat tanda terima penahanan ijazah lengkap dengan stempel perusahaan. Dalam mendengar pendapat Komisi D DPRD Surabaya terkait kasus penahanan ijazah mantan karyawati UD Sentosa Sil, Nila Hardianti menjelaskan, sistem kerja di perusahaan di kawasan Margomulyo Surabaya itu seperti upah di bawah UMR, tidak ada upah lembur, penyekapan jika tak sesuai target dan penahanan ijazah 31 karyawan. Nila bersama 2 korban lain mengaku tak bisa mengambil ijazah meski sudah mengundurkan diri atau resign. Sebab di aturan tak tertulis perusahaan, ijazah bisa diberikan pada tahun 2027. Jika sebelum 2027 sudah resign, ijazah tak bisa diambil. Saya terpaksa memberikan ijazah saya. Pada saat saya resign, itu pun juga tidak diberikan dengan alasan
Saya mau Pak, mau. Oke, saya bilang waktu Ibu. Tapi kan saya menyelesaikan pekerjaan saya sampai akhir. Bahkan itu saya serah terima kepada anak yang bekerja di Lupa. Kepala Dinas Tenaga Kerja Surabaya Ahmad Jaini menyebut laporan penahanan ijazah Nila Hardianti dilayangkan 5 November 2024. Secara bipartit, Disnaker berusaha memediasi dengan UD Sentosasil. Namun hingga saat ini perusahaan tidak kooperatif. Sudah tidak mau hadir. Sejak kapan itu? Sejak tanggal 5 November ya. Sesuai pengaduan kami mengklarifikasi mekanisme di Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja. Ada pengaduan dari Nila, kemudian ada di Patrit sudah menyampaikan, kemudian ada namanya mediator. Sebelum mediator kita klarifikasi mengundang apa betul ini lokasi dimaksud. Tetapi dia mengatakan bahwa di Suri Mulia Permai H14 bukan miliknya dan salah alamat. Jaini menegaskan keberadaan nomor induk berusaha perusahaan yang tidak ditemukan bisa membuat izin perusahaan dicabut. Namun wewenang itu ada di Disnaker Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kabid Pengawasan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Dinas Ketenaga Kerja Jawa Timur Triwidodo memberikan klarifikasi dan konfirmasi dugaan penahanan ijazah 31 mantan karyawan UD Sentosasil. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Surabaya. Triwidodo merinci kronologi awal pelaporan dugaan penahanan ijazah bermula dari laporan mantan karyawan UD Sentosasil Nila Hardianti pada Desember 2024. Disnaker secara bertahap memanggil perusahaan sejak Desember 2024 hingga Maret 2025. Namun perusahaan tidak mengizinkan untuk bertemu pemilik atau owner. Disnaker mengirimkan nota pemeriksaan 1 karena menghalangi tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan. Sesuai Perda 8 tahun 2016, perusahaan tidak boleh menahan ijazah atau ijazah dijaminkan ke perusahaan. Apa yang dilakukan UD Sentosasil termasuk pelanggaran. Disnaker akan melakukan pembinaan dulu hingga masa nota pemeriksaan 2 habis. Setelah itu akan ada gelar perkara. Jika unsur pidana terpenuhi, maka akan masuk ke ranah hukum. Bahasa penahanan atau ada lagi bahasanya dititipkan itu secara aturan di Perda 8 itu tidak boleh. Di Jatim ada namanya Perda 8, itu tidak boleh untuk penahanan ijazah. Hal-hal yang sifatnya sertifikasi yang melekat ke dirinya tidak boleh Sebelumnya, saudara, kasus viralnya penahanan ijazah mantan karyawan oleh UD Sentosasil terus bergulir. Korban Nila Hardianti melaporkan kasus tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya. Nila, korban dugaan penahanan ijazah oleh UD Sentosasil di kawasan Margomulyo, Surabaya, melaporkan kasus tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Nila didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinaker Surabaya, Ahmad Jaini. Usai membuat laporan, Nila dicecar pertanyaan oleh awak media. Ia memberikan keterangan singkat terkait penahanan ijazahnya. 1 menit aja, Mbak. Saya mendampingi ya. Iya. Sesuai suratnya ya. Iya, Mbak. Laporan polisi nggih, sudah Ya. selesai. Lo enggak, maksudnya jenengan laporan itu terkait ijazahnya ditahan. Ijazah saya hanya meminta ijazah saja dikembalikan itu aja ya. Yang dilaporkan siapa, Mbak? Sudah sesuai yang ada di videonya Bapak Armuji nggih. Sampun, matur suwun. Monggo. Kalau di Pergub 8 2016 kan menahan ijazah atau bukti yang asli itu kan dilarang. Bisa pidana 50 juta rupiah atau 6 bulan penjara. Pak, tadi Terus kemudian yang dilaporkan oleh Nila tadi tidak tahu pasal berapa, saya tidak ngikuti, saya hanya nampingi Nila. Hingga kini, proses hukum masih berlangsung dan kasus penahanan ijazah terus dikawal pihak terkait demi menjamin keadilan bagi para pekerja di Surabaya. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.
Diduga sopir mengantuk, sebuah truk menabrak sebuah rumah hingga roboh di Kabupaten Kediri. Pemilik rumah meminta ganti karena ditaksir rugi puluhan juta rupiah. Inilah rumah Khoirudin, warga Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri yang rusak ditabrak sebuah truk pengangkut sagu. Peristiwa ini berawal saat truk melaju ke arah utara menuju Tulung Agung. Diduga sopir mengantuk membuat truk melaju tak terkendali dan menabrak sebuah rumah. Atap teras rumah tersebut roboh dan pemilik rumah ditaksir rugi puluhan juta rupiah. Polisi mendatangkan mobil derek mengevakuasi truk agar tidak membuat kemacetan jalan. Korban meminta ganti rugi kepada sopir truk untuk perbaikan rumahnya. Kronologi, jadi kendaraan truk Fuso tersebut berjalan dari arah utara ke selatan. Diduga pengemudi tersebut mengantuk sehingga keluar dari jalur aspal, oleng ke kiri dan menabrak teras rumah. Jadi di situ ada teras rumah. Dan untuk kerugian estimasi dari kerusakan bangunan rumah perkiraan 30 sampai 40. Saya itu ya bersih sampai jam 2:30. Setelah itu saya tidur di rumah belakang. Ya kira-kira ya saya tidur sebentar, terus terdengar suara. Nah itu tadi saya terbangun. Begitu terbangun saya itu langsung ke depan rumah. Ternyata Saudara, warga Kediri ramai-ramai memborong emas batangan pasca Lebaran. Mereka tergiur menambah harta kekayaan setelah harga emas terus merangkak naik. Sejumlah warga ini mendatangi Pegadaian di Jalan Pati Murah Kediri. Mereka rela antre lama demi bisa membeli emas batangan. Menurut pimpinan cabang Pegadaian, penjualan emas di Pegadaian meningkat drastis pasca Lebaran. Saat hari biasa, emas bisa terjual tunai 300 gram. Namun kini meningkat menjadi 700 gram emas batangan. Untuk cicilan saat hari biasa hanya 100 gram dan kini meningkat menjadi 500 gram lebih. Aksi borong emas dilakukan warga untuk investasi pasca harganya terus naik. Pegadaian membatasi penjualan emas batangan karena stoknya menipis. Setiap warga hanya boleh membeli 2 keping emas batangan. Harga emas batangan berkisar Rp1.800.000 lebih per gram. Masyarakat Kediri yang pengen investasi emas berbondong-bondong ke Pegadaian untuk investasi emas. Nah, ada yang tunai, ada yang cicilan. Gitu kan. Kalau hari-hari biasa sebelum ada kenaikan ataupun sebelum ada gonjangan yang dunia ini, rata-rata penjualan di Pegadaian Kediri ini sekitar 100 sampai 200 untuk cicilannya. Kalau tunainya antara 200 sampai 400. Investasi jangka panjang. Ini hari ini sendiri beli berapa, Mas? Jadi yang 2 gram. Beli 2. Rutin ke sini berarti? Enggak rutin sih, tapi dari tahun yang lalu pernah ke sini. Kalau Mbak sendiri melihat kondisi harga emas saat ini terus naik ini gimana komentarnya? Harganya kan naik, kita belinya memang sekarang sih, soalnya takutnya kan nanti tiap tahun kan tambah naik lagi. Ratusan calon jemaah haji jalani manasik. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Pasca libur Lebaran, makan bergizi gratis atau MBG kembali digelar di SMA Negeri 10 Surabaya. MBG diikuti oleh 904 siswa dari kelas 11 hingga 12. Makan bergizi gratis atau MBG dibagikan di SMA Negeri 10 Surabaya pada pukul 10 siang. Menu MBG yang disajikan terdiri dari nasi putih, ikan katsu, tumis sawi wortel, susu kotak, dan buah kelengkeng. Menurut siswa, pembagian MBG sangat lancar pasca libur Lebaran. Meski demikian, ada beberapa evaluasi seperti nasi terlalu lembek dan lauk asin.
Tercatat sejak 13 Januari lalu, MBG baru digelar di 10 sekolah di Surabaya dengan total penerima 6.159 siswa. Ini tadi makan apa aja makannya? Jadi menu kita pada hari ini ada katsu, tapi katsunya itu dari ikan, terus ada nasi, sama tadi itu ada sayurnya. Terus buat buahnya itu tadi dapat kelengkeng. Enak nggak masakannya? Untuk hari ini enak banget sih. Kalau biasanya? Kalau biasanya sih ada beberapa yang kurang, seperti nasinya terlalu lembek atau mungkin ikannya terlalu asin. Tapi kalau untuk hari ini menurut saya 9/10 sih. Enak ya berarti ya? Ya. Habis nggak tadi? Habis, udah habis. Ada katsu ikan, terus tumis sayur putih sama wortel. Lebih enak mana sama yang sebelum puasa? Lebih enak ini. Kan masakan? Buahnya lebih enak. Kan masakannya enak? Enak. Saudara, ratusan jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Madiun menjalani bimbingan manasik haji. Dari 382 jemaah, 346 diantaranya telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Inilah pelaksanaan tahapan bimbingan manasik haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun yang diikuti ratusan jemaah calon haji atau JCH. Tahapan ini sebagai persiapan keberangkatan ibadah haji mulai awal Mei 2025. Pemkab Madiun dan Kementerian Agama atau Kemenak setempat memaksimalkan layanan bagi jemaah, termasuk memprioritaskan 86 jemaah lansia yang tahun ini siap diberangkatkan haji ke Tanah Suci. Alhamdulillah untuk persiapan berangkatan sudah kita siapkan semaksimal mungkin karena kita sudah beberapa pengalaman yang lalu, jadi kekurangan yang kemarin selalu kita tutup. Mudah-mudahan tahun ini nanti akan bisa lebih sempurna lagi karena kita akan melayani tamu-tamu Allah untuk berangkat ke sana, dan harapan kami para jamaah haji benar-benar bisa melaksanakan dengan khusyuk, hikmat, dan pulangnya jadi haji yang mabrur. Yeah. Menurut data kantor Kemenak Kabupaten Madiun, 382 jemaah dinyatakan istitoah dan berhak lunas. 346 jemaah telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH pada 15 April 2025. Sementara 36 jemaah yang berhak lunas ditunggu pelunasannya sampai 25 April 2025. Jumlah BPIH yang wajib dibayar setiap jemaah 33 juta rupiah. Betul, Bekasi Surabaya. Progres sampai hari ini untuk pelunasan jamaah haji Kabupaten Madiun adalah jumlah 346 jamaah. Kita masih menunggu nanti terakhir tahap kedua di tanggal 25 April. 25 April yang akan datang adalah untuk atas pelunasan. Jadi masih ada kesempatan di 1 minggu ke depan ini. Kita masih menunggu. Nah, per sore kemarin itu 346. Berarti masih ada 36 jamaah yang nanti kita tunggu sampai 25 April yang akan datang. Mudah-mudahan nanti bisa semuanya lunasi dan 382 itu berangkat semuanya. Febriani Ayu Ramawati, usia 24 tahun, warga desa Selambur, Kecamatan Geger, dinyatakan sebagai jemaah termuda dari Kabupaten Madiun tahun ini. Sementara itu jemaah tertua bernama Suparlan, usia 89 tahun, warga desa Tempur Sari, Kecamatan Wungu. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Dari sorotan olahraga, Madura United bertekad mengalahkan lawannya Svay Rieng FC asal Kamboja di Stadion Joko Samudro Gresik pada leg kedua semifinal AFC Challenge League. Laskar Sapeh Kerap target menang dengan margin di atas 3-0 agar bisa melaju ke partai puncak. Madura United menjadi satu-satunya wakil Indonesia di AFC Challenge League, terus mempersiapkan diri jelang leg kedua semifinal di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Padatnya jadwal di Liga 1 membuat tim pelatih Madura United harus memutar otak dalam meramu skuadnya, baik dari segi fisik pemain maupun taktik. Kekalahan 0-3 di leg pertama membuat Laskar Sapeh Kerap harus mencetak gol lebih dari 3 gol saat menjamu Svay Rieng FC. Meski berat, tim pelatih optimistis bisa meraih kemenangan demi menjaga asa ke final. Optimis karena masih sisa 90 menit.
dan kita harus persiapan dengan baik untuk ketemu lagi sama tim dari Kamboja, yang menurut kita sudah lihat seperti apa mereka main sangat impresif. Menjamu Spy Rieng FC di Stadion Joko Samudra Gresik Kamis sore, Madura United masih belum bisa memainkan dua pilar bek andalan Koko Ari Arya dan Nurdiansyah. Keduanya terpaksa harus masuk ruang perawatan usai cedera saat melawan Persija Jakarta. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. PBSI resmi mengumumkan daftar 20 pemain untuk turun di Piala Sudirman 2025. Tanpa Anthony Ginting, Jonathan Christie yang jadi tumpuan di tunggal putra, sementara pasangan non-pelatnas Rehan Naufal dan Gloria Wijaya masuk memperkuat sektor ganda campuran. Induk Federasi Bulu Tangkis Indonesia PBSI resmi mengumumkan skuad untuk Piala Sudirman 2025. 20 pemain yang terdiri dari 12 putra dan 8 putri ditunjuk untuk membela Panji Merah Putih di ajang bergu campuran prestisius ini. Di sektor tunggal putra tanpa Anthony Ginting, Jonathan Christie akan jadi tumpuan Merah Putih meraih poin. Jojo didampingi dua pemain muda Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah. Untuk sektor tunggal putri, dua andalan Indonesia Gregoria Mariska dan Kutri KW siap diturunkan. Di sektor ganda putra, skuad Indonesia cukup mentereng dengan 3 pasangan berkualitas mumpuni, Fajar Alfian Rian Ardianto, Leo Roli Karnando Bagas Maulana, serta Daniel Martin Sohibul Fikri. Untuk ganda putri, Indonesia mengandalkan Febriana Kusuma Amalia Pratiwi yang dilapis pasangan Lani Tria Mayasari Siti Fadia. Fadia juga bisa diturunkan di sektor ganda campuran, berpasangan dengan Dejan Ferdinansyah. Di sektor ini, Indonesia juga membawa Rinov Rivaldi Pita Mentari serta duet non-pelatnas, Rehan Naufal, Gloria Wijaya. Piala Sudirman 2025 akan digelar di kota Xiamen, Tiongkok mulai 25 April. Indonesia yang menempati unggulan kedua akan memulai perjuangan di grup D bersama Denmark, India, dan Inggris. Perayaan Pesta Mewah Ulang Tahun Kucing akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, perayaan ulang tahun kini tidak hanya dilakukan manusia, tetapi juga binatang. Seperti yang dilakukan pemilik 3 kucing di Banyuwangi yang menggelar pesta ulang tahun selama 2 hari 1 malam. 3 kucing diarak keliling desa hingga tampil di pentas orkes dangdut. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Inilah kemeriahan pesta ulang tahun untuk 3 ekor kucing di Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Banyuwangi. 3 ekor kucing jantan yang berusia 2 tahun ini dirayakan ulang tahunnya dengan menggelar pesta rakyat. 3 kucing bernama Cipa, Cipung, dan Ciko ini diarak dengan menggunakan becak motor yang dihias. Ada juga rombongan kesenian barong dan musik hadroh yang mengiringi arak-arakan. Selama diarak, ketiga kucing tampak santai di dalam kandang. Bahkan, ketiga ekor kucing yang memiliki bobot masing-masing 12 kg ini tampak tenang dan tidur-tiduran. Pesta ulang tahun tersebut sebagai bagian dari nazar atau janji dari pemilik kucing. Saat ditemukan di depan rumahnya, ketiga kucing itu dalam kondisi tak terawat dan tidak ada induknya. Nah, ini saya menemukan kucing ini dari bayi di depan rumah saya. 3-tiganya saya ambil pagi-pagi. Jadi kalau laki semua memang saya punya nazar. Harapan saya ya selamatannya kucing saya. Puas. Udah puas saya. Semoga panjang umur gitu aja. Saya ya satu desa saya biar ada agak ramai sedikit, biar ada kemajuan, tetangga-tetangga biar bisa dagang, biar kecil-kecilan kan ada pemasukan. Warga yang penasaran dengan ketiga kucing ini pun berebut menggendong dan berfoto. Selain arak-arakan dan selamatan kampung, pemilik kucing juga menggelar orkes dangdut.
Sementara itu, acara ulang tahun ini menelan biaya lebih dari 50 juta rupiah. Rendra Farandika, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.